Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan segera memulai pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di pelajaran hari ini kita akan belajar menulis kalimat permintaan tolong. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang kalimat permintaan tolong dan juga ucapan terima kasih. Nah, jadi kita perlu mengingat bahwa kalimat permintaan tolong dapat kita ucapkan ketika kita memerlukan bantuan orang lain. Atau dengan kata lain, kita dapat menggunakan kalimat permintaan tolong ketika kita ingin meminta bantuan orang lain. Nah, dalam menulis kalimat permintaan tolong atau di dalam meminta pertolongan atau bantuan kepada orang lain, ada beberapa kata yang sering kita gunakan atau yang bisa kita gunakan. Contohnya kata tolong. Selain kata tolong, kita juga dapat menggunakan kata bantu. Nah, jadi kita bisa meminta bantuan orang lain menggunakan kata tolong, kata bantu, atau kita juga dapat menggunakan kata bisakah. Bisakah titik-titik. Nah, setelah ini Miss akan memberikan contohnya. Nah, seperti di awal tadi Miss sudah sampaikan bahwa kita mau belajar untuk menulis kalimat permintaan tolong. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh dari kalimat permintaan tolong berdasarkan gambar-gambar yang Miss sudah siapkan. Nah, yang pertama, kita akan melihat gambar di sini. Kalau kalian memperhatikan gambar di sini, nah, kira-kira kalimat permintaan tolong apa yang akan diucapkan oleh ibu ini untuk meminta bantuan dari contohnya anak ini bernama Dewi misalnya, supaya Dewi dapat membantu ibunya untuk menyiram bunga di halaman. Nah, jadi di sini ibu dapat berkata seperti ini. Dewi, tolong bantu ibu menyiram bunga di halaman ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ibu juga menggunakan kata tolong, juga menggunakan kata bantu. Jadi, kata tolong dan kata bantu itu dapat digunakan bersamaan di dalam kalimat permintaan tolong. Dewi, tolong bantu ibu menyiram bunga di halaman ya. Atau kita juga dapat menggunakan kalimat, Dewi, bisakah kamu membantu ibu untuk menyiram bunga di halaman? Nah, itu adalah contoh yang pertama. Nah, sekarang kita mau melihat gambar yang kedua. Nah, di gambar yang kedua ini kita bisa melihat seorang ibu yang hendak meminta bantuan kepada anaknya untuk membersihkan jendela. Jadi, ibunya dapat berkata, Nita, tolong bantu ibu membersihkan jendela ini ya. Nah, dalam kalimat ini, ibu juga menggunakan kata tolong dan bantu. Jadi, ibu meminta bantuan kepada Nita untuk membersihkan jendela. Nah, selanjutnya, di gambar ini kita bisa melihat ibu mau meminta bantuan kepada anaknya untuk mencuci piring contohnya. Nah, ibu dapat berkata, Mary, tolong bantu ibu mencuci piring ini ya. Jadi ibu juga menggunakan kata tolong dan kata bantu. Nah, sekarang kita melihat contoh yang lain. Nah, terlihat ada gambar seorang ayah yang sedang mencuci mobil. Nah, ketika ayah ingin meminta bantuan kepada anaknya yang bernama Dimas contohnya, ayah dapat berkata, Dimas, bisakah kamu membantu ayah untuk mencuci mobil ini? Kita dapat menggunakan kata bisakah. Nah, lalu ada contoh yang terakhir. Nah, kalian bisa melihat di sini ada seorang anak laki-laki sedang menyapu lantai rumah. Nah, ibunya di sini ingin meminta tolong kepada anaknya yang perempuan, kepada Shirley. Ibu dapat berkata, Shirley, tolong bantu Adit untuk mengepel lantai ya. Menggunakan juga kata tolong dan kata bantu. Nah, selanjutnya kita mau melihat contoh yang lain. Nah, di sini ada seorang anak yang bernama Amel ingin meminta bantuan kepada ayahnya. Nah, Amel
dapat berkata kepada ayahnya, "Bisakah ayah membantu Amel untuk mengambil buku di lemari?" Nah, di sini ada rak-rak buku atau lemari buku. Nah, jadi ketika Amel mau mengambil buku di lemari, ternyata dia tidak sampai contohnya ya. Jadi dia dapat meminta bantuan kepada ayah. Jadi Amel dapat berkata, "Bisakah ayah membantu Amel untuk mengambil buku di lemari?" Oke, sekian dulu ya pelajaran kita hari ini tentang menulis kalimat permintaan tolong. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu kalian untuk menonton video pembelajaran ini. Dan jika kalian merasa video pembelajaran ini membantu kalian, kalian dapat menekan tombol subscribe di YouTube kalian sehingga kalian dapat mendapatkan informasi tentang video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.